يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Tugel Channel. Mari kita dengarkan ceramah agama yang berjudul tentang tawakal yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis yang dibawa oleh Rasul kita Rasulullah SAW yang akan disampaikan oleh Ustadz Simamora. Mari kita dengarkan bersama. Semoga dengan ilmu ini kita dapat menjalankan agama ini dengan baik dan benar. Dan mari kita saksikan bersama dan kita perdengarkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Summa ma ba'du, ya ibadallah, kita semua adalah hamba-hamba Allah, ciptaan Allah, milik Allah, dan akan Allah kembalikan kepada Allah untuk meminta pertanggungjawaban apa yang kita kerjakan selama kita diberi kehidupan di dunia ini. Maka bertakwalah kita dengan sebenar-benar takwa, yaitu mentaati Allah, jangan maksiati, ingat Allah, jangan lupakan, dan syukuri nikmat Allah, jangan dikufuri. Itulah makna takwa yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita syukuri segala nikmat yang Allah anugerahkan dengan mentaati Allah, melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan, ya, termasuk thalabul ilm, yaitu menuntut ilmu. Karena Nabi kita menjelaskan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu difardukan setiap muslim.
Karena ilmu itu melebihi dari kebutuhan kita makan dan minum. Kalau makan minum ya mati, selesai. Tapi ilmu akan dibawa sampai yaumil kiamah. Hari pembalasan akan ditanya tentang nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita, apakah kita gunakan untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam. Jadi kalau makan minum itu kita butuh 3 kali sehari, menuntut ilmu sekali seminggu. Ya masih nggak pantas kita seperti ini. Padahal ya ulama menjelaskan ya kebutuhan kita dengan ilmu din, ya ilmu durur, ilmu yang sangat penting ini adalah seperti melebihi kebutuhan makan dan minum. Tapi apakah orang merasa rindu untuk menuntut ilmu seperti dia kepingin makan pada saat lapar? Kadang orang Islam ya biasa aja, mungkin bertahun-tahun tak pernah duduk di majelis ilmu. Nanti akan ditanya. Maka menuntut ilmu itu jangan di apa namanya, sampingan apa sambilan ya. Menuntut ilmu sambilan. Menuntut ilmu benar-benar menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu. Semoga Allah karuniakan kepada kita taufik hidayah untuk duduk di majelis ilmu, mempelajari dinullah, yaitu agama Allah, tentang halal dan haram, tentang akidah dan syirik, tentang sunnah dan bid'ah, supaya kita selamat. Kalau tidak, maka kita tidak tahu mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang halal, mana yang haram. Apalagi zaman sekarang kan, orang sudah bolak-balik, membolak-balikkan itu. Jangankan mencari yang halal, yang haram saja sudah begitu. Apa namanya? Mencari yang haram pun sudah padahal ya, para ulama kita menjelaskan berapalah yang diharamkan oleh Allah. Coba dibolak-balik Al-Quran itu, berapa yang Allah haramkan di situ? Innama harrama alaikumud dama walahmal khinjir wal maitah walahmal khinjir. Ya cuma berapa, yang lainnya silakan. Rezeki juga banyak, lapangan rezeki yang halal. Bertani saja udah berapa macam itu, nanam padi, nanam jagung, nanam apa, semua halal. Tidak ada ya. Kita makhluknya ini yang merasa sempit karena ya. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita. Baru sudah kita bahas tentang tawadu, yaitu lawan dari sombong, yaitu menolak kebenaran, menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita bahas, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ini juga adalah amalan hati. Tawaduk juga amalan hati. Tawakal amalan hati. Karena para ulama kita membagi, ada amalan anggota tubuh kita, ada amalan hati. Ya. Ini adalah termasuk amalan hati. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, wajib bertawakal kepada Allah. Jadi bertawakal itu hukumnya wajib. Kalau tidak bertawakal berarti dosa. Coba. Jadi bukan hal yang enteng, yang gampang. Orang tidak bertawakal udah biasa saja. Ya. Karena banyaknya dalil yang menjelaskan tentang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam hadis kudusi, wahai hambaku, setiap kalian itu adalah lapar kecuali yang aku beri makan. Ya ibadi. Dalam hadis kudusi Allah berfirman, wahai hamba, kullukum ja'i. Orang yang lapar, billah atau amani, kecuali yang aku beri makan. Maka minta makan kepadaku. Ya. Maka niscaya aku akan memberi kalian makan. Setiap kalian adalah telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberi kalian pakaian. Semua kita lapar, minta kepada Allah, maka Allah beri makanan. Semua kita telanjang, minta pakaian kepada Allah, maka Allah berikan pakaian. Beliau jelaskan firman Allah ini menetapkan dua perkara besar. Pertama, kewajiban untuk bertawakal kepada Allah dalam masalah rezeki. Masalah rezeki, maka kita wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah jelaskan tadi, semua kalian lapar kecuali yang aku beri makan, dan mintalah makanan kepadaku, niscaya aku beri makan. Sebab sesungguhnya apapun yang diterima manusia, baik berupa makanan dan pakaian, pada hakikatnya adalah dari Allah. Terkadang dititipkan lewat makhluk, tapi semua itu adalah dari Allah. Rezeki, kalau yang sudah Allah tetapkan rezeki pasti datang. Maka Nabi kita menjelaskan, seorang hamba tidak akan wafat sebelum rezekinya sempurna. Apa yang sudah dituliskan di rahim ibu tentang rezeki, tentang ajal, maka rezekinya sudah dituliskan. Malaikat disuruh uktub, tulis tentang 4 itu.
bahagia celaka, rezekinya ajal, maka tidak akan meleset itu, pasti dia terima. Ini banyak yang kita dengar kisah-kisah orang yang sakit, mungkin koma berbulan-bulan, sadar dia, lalu dia mengatakan tolong belikan bakso. Dibeli bakso, habis makan bakso, lemas. Innalillah wa inna. Berarti rezeki terakhir dia yaitu. Maka kalau biasanya dokter itu kalau sudah menurut ilmu kedokterannya sudah tidak bisa disembuhkan, kan dia memesan ke sama keluarganya, apa yang dia minta kasih aja. Ya mungkin karena selama ini kan dilarang makan ini, dilarang makan ini. Udah, begitu udah kasih apa yang dia minta. Karena itu jatah rezekinya. Karena dia tidak akan wafat sebelum sempurna rezeki. Maka apalagi yang kita ragukan? Kita tidak akan wafat, tidak akan meninggal seorang hamba Allah itu kecuali rezekinya sudah sempurna. Pasti. Banyak dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana kita memikirkan rezeki, tentang rezeki. Allah jelaskan wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak dabbah la tahmilu rizqaha yang secara kasat mata mereka tidak sanggup mencari rezeki. La tahmil. Coba perhatikan semua. Di mana dia dapat rezeki? Dia mutar-mutar di masjid ini. La tahmil rizq. Itu Allah jelaskan, Allahu yarzuquha. Allah yang memberikan rezeki. Allah yang memberikan rezeki. Banyak binatang yang secara apa kecil, lalu rezekinya sekecil apa lagi? Apa namanya, kalau kita lihat kecil betul-betul. Kalau kadang saya subuh duduk situ nengok lewat, subhanallah ya. Sekecil apa rezeki dia? Latah Allah ya. Maka bertawakal kepada Allah. Rezeki Allah sudah tuliskan. Dan tidak ada yang mampu memberikan rezeki dan pakaian kecuali Allah. Sesungguhnya kemampuan yang dihasilkan sebagai hamba Allah tidaklah ada kecuali karena beberapa sebab yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan makanan, pakaian kecuali Allah aja. Kita berpikir, kan ada orang yang ngantar makan. Iya, mengantar makan. Sudah rezeki kita itu? Hah? Belum tahu. Karena begitu mau dimakan, entah apa, ya mungkin sudah tak bisa lagi makan. Sudah. Bukan. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Air terkadang satu sedek sudah, yang lainnya bukan lagi. Apa namanya? Terselak apa namanya? Keselak. Nah,
Tak bisa milih. Ya banyak gitu. Kalau Allah menghendaki tidak rezeki. Tapi kalau Allah menghendaki itu rezeki kita dari mana datang? Min haitsu la yahtasib. Yang kita tidak duga-duga. Tidak dikira. Siapa yang mengantar, siapa yang tidak tahu kita. Sudah datang Allah. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bimakruh. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Kewajiban untuk menanggung nafkah. Di ayat lain Allah jelaskan, wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu. Jadi sering Allah menyebutkan rizquhunna wa kiswatuhunna, rezeki dan pakaian. Rezeki dan pakaian. Orang yang diperintahkan di sini adalah orang yang mampu untuk memberi orang lain. Yaitu orang yang mampu memberikan kepada orang lain. Karena ada seseorang yang meninggalkan anak di bawah umur, maka warisnya, ahli warisnya yang sudah dewasa itu mengelola harta itu. Tidak boleh diberikan kepada anak kecil sampai dia dewasa. Sampai dia dewasa. Maka sama halnya dengan pembagian waris. Kalau ada anak kecil dia dapat warisan itu, maka yang memegang amanah itu adalah orang ahli waris lain yang sudah dewasa. Tapi bagiannya sudah ada. Nanti dia dewasa baru diberikan. Bukan ditunggu semua dulu baru dewasa baru dibagi waris. Bukan. Begitu ada yang meninggal bagi. Yang kecil yang belum dewasa dia dapat bagian tapi belum diberikan pada saat itu, tapi dia sudah dapat bahagia. Allah berfirman, au iti'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman za maqrabah au miskinan za matrabah. Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak-anak yatim dan hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Ini diperintahkan memberi makan, tetapi yang izinnya semua adalah dari Allah. Jadi rezeki yang dititipkan oleh Allah lewat orang lain. Maka salah satu amal yang paling baik adalah iti'amun fi yaumin dzi masghabah, yaitu memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Orang butuh. Sebagian ahli tafsir menjelaskan pada saat kita juga butuh dan juga berikan. Maka sama dengan Pak Kurokobah. Itu sama memerdekakan hamba.
Jadi itiam fi yaumin jibas qobah, pada hari kelaparan. Di ayat lain Allah jelaskan wa at'imul qani'a wal muqtar, dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Di surah Al-Hajj ini berhubungan dengan kurban. Faija wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal muqtar. Kalau sudah rebah, disembelih, sudah, maka makan sebahagian dan beri makan kepada orang yang qani'ah. Ya, qanaah. Qanaah itu merasa cukup apa yang dia miliki, tidak meminta. Wal muqtar, ada orang yang memang meminta-minta. Ada yang datang kepada panitia atau apa yang menyembelih hewan kurban itu, tolong kasih saya daging. Boleh dikasih. Tapi ada yang tidak meminta, boleh dikasih. Ya. Di ayat lain fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikan untuk dimakan orang-orang yang sangat fakir. Nah, hukum ini sudah kita jelaskan pada saat menjelaskan hukum kurban. Di ayat lain Allah jelaskan wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala allazina kafaru lil ladzina amanu anutu'imu man law yasha'ullahu at'ama. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki dia akan memberi makan? Ya, surah Yasin. Maka Allah mencaci orang yang meninggalkan perintah dengan mencukupkan dirinya dengan takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kan disuruh untuk memberi makan. Kalau apakah pantas kami memberi makan? Kalau Allah berkehendak, Allah beri makan, padahal Allah perintahkan. Maka Allah mencaci orang yang meninggalkan perintah memberi makan. Kalaupun yang memberikan rezeki adalah Allah perintahkan hambanya untuk memberi makan orang lain. Itu yang pertama, tentang wajibnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasilah yang diperintahkan atau yang mubah untuk menafikan sifat tawakal. Di wasilah yang diperintahkan, karena bertawakal itu harus ada wasilah, ada sebab, ada jalan yang dilalui, baru dia bertawakal. Karena ada riwayat yang menjelaskan ada sahabat yang datang ke Masjid Nabawi, lalu ya unta-unta mereka dilepasin. Kata Rasulullah, di mana unta kalian? Ya, dilepasin. Bertawakal kepada Allah. Sudah, kami tawakal kepada Allah. Allah jaga itu unta. Maka Nabi menjelaskan faqaudu, maka ikat dulu, baru fatawakal Allah. Jadi ada wasilah, ada sebab, ya, ada sebab.
Di sini kita ketahui bahwa sebab-sebab yang diperintahkan atau yang mubah tidak menafikan wajibnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan sebab itu. Jadi kalau ditanya kenapa lagi kalau sudah hanya kita semua kepada Allah, harus kita ada sebab, harus ada yang dikerjakan. Ya udahlah, langsung aja bertawakal. Jadi tidak menafikan. Ini nanti paham Jabariyah, Qadariyah. Udah terserah Allah, karena semua mereka mengatakan manusia bergerak apa semua adalah kehendak Allah. Seperti robot, mau dia apa udah terserah. Tidak ada lagi sebab-sebab yang dilakukan. Karena tidak ada makhluk yang hanya dirinya sendiri sebagai sebab dari perbuatan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu, kejadian-kejadian yang terjadi harus bersama dengan sebab-sebab, kecuali yang Allah kehendaki. Pasti ada sebabnya. Pada umumnya apa yang terjadi itu adalah ada sebab. Kecuali yang Allah kehendaki. Tidak ada sebabnya tapi bisa jadi. Seperti apa? Adam alaihissalam, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Ada Adam alaihissalam. Allah kehendaki Isa tidak ada bapak, ada ibu. Lahir Isa alaihissalam. Karena awalnya sebabnya harus ada. Ada dia menikah, baru ada anak. Tapi Allah kehendaki. Jadi ada yang terjadi tanpa ada sebab, tapi pada umumnya berlaku sebab. Kalau dia mau dapat rezeki, sebabnya dia berusaha. Ya, kalau dia duduk di rumah, tidak bekerja, tapi mengharapkan rezeki, ini adalah meninggalkan sebab. Meninggalkan sebab. Jadi bisa terjadi sesuatu itu adalah bersamaan dengan sebab. Maka cari sebabnya itu, jalankan, kita jalankan sebab-sebabnya. Sebab untuk mendapat ilmu apa? Belajar. Ada orang yang bisa punya ilmu tanpa belajar. Minimal dia belajar dari Mbah Google. Belajar juga. Belajar. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang bisa bahasa Arab tanpa belajar bahasa Arab. Bagaimana supaya saya bisa bahasa Arab tapi tak pernah belajar bahasa Arab? Bagaimana supaya sholat saya bagus tapi tak pernah belajar tentang sholat? Maka cari sebabnya, baru kita bertawakal kepada Allah aja wajah. Ya, kecuali yang Allah kehendaki, yang Allah beri mukjizat, ada nabinya dan rasulnya, yang Allah kehendaki tanpa sebab bisa. Tapi banyak di dalam Al-Quran ya dengan sebab. Coba Maryam mau melahirkan itu,
kesakitan, diriwayatkan, dikisahkan dalam Al-Quran. Maka Allah firmankan, hentakkan kakimu. Lalu kesakitan, tapi Maryam disuruh untuk menghentakkan kaki supaya apa? Buah kurma jatuh. Sebab Allah kuasa itu menurunkan kurma. Padahal sebelumnya Maryam mendapatkan rezeki di mihrab itu kan. Setiap Nabi Zakaria datang ada makanan, ya. Ajamin indillah, ini dari Allah, langsung Allah kasih rezeki. Tapi pada saat mau melahirkan, Allah perintahkan hentakkan kaki. Maka Maryam menghentakkan, maka jatuh makanan. Ini sebab ada yang Allah kuasa, tidak ada sebabnya rezeki Maryam alaihissalam. Kan di mihrab itu terus ada rezeki. Setiap masuk ya Nabi Zakaria ada rezeki. Barang siapa menyangka bahwa dia tidak memerlukan sebab dan hanya bertawakal saja, maka orang ini telah meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah dari ketawakalan tersebut. Berarti kalau dia meninggalkan sebab, berarti dia meninggalkan wajibnya bertawakal itu. Berarti tidak bertawakal orang yang tidak mengambil sebab. Jadi tawakal wajib, sebab juga wajib. Jadi kalau orang sakit mau sehat, ambil sebabnya apa? Berobat. Baru bertawakal kepada Allah. Tapi kadang kita dengan kaum muslim udah tawakal aja, mau sehat, tidak. Berarti dia tidak sadar bahwa dia meninggalkan kewajiban dari bagian tawakal itu, yaitu mengambil sebab. Berarti dia tidak bertawakal. Orang yang mengatakan saya bertawakal tapi dia tidak mengambil sebab, berarti dia tidak bertawakal. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.